aku Sharum. Emang lama gak SL? Aku terakhir SL tuh pas unboxing ulang tahun aku gak sih? Unboxing birthday gift. Itu kapan emangnya? Lupa sih. Jadi tema showroom hari ini temenin aku nugas sambil beres-beres. Temenin aku nugas sambil beres-beres. Gimana ceritanya tuh? Multitasking kah? Iya, jadi gitu deh. Jadi kayak sebenarnya aku pengen beres-beres kamar aku hari ini, tapi at the same time aku harus menyelesaikan tugas-tugas aku yang ketinggalan, kayak nyelesain skripsi aku yang mau dibawa kemana skripsinya aku, gitu ceritanya. Pusing. Gitu, makanya aku memutuskan untuk showroom radio aja deh. Soalnya kalau misalkan showroom kelihatan muka kan aku kayak sambil jalan-jalan gitu kan, maksudnya kayak aku sambil beres-beres terus kayak sambil ngerjain tugas gitu. Kalau showroom radio kayak kayak ibarat kita kayak kolan gas sekarang gitu, kayak kita lagi kolan guys, wede. Kayak ini bukan sleep call tapi ini traffic call ya, karena mungkin jam segini kayak lagi kebanyakan mungkin sekarang lagi di jalan, lagi menghadapi kemacetan dunia, terutama kemacetan Jakarta yang sangat luar biasa ini. Saya sangat mengerti karena hari ini aku nyetir 1,5 jam baru nyampe rumah. Sepas macet itu sampai aku pusing banget, terus tapi kayak udah oke. Gitu. Yeah. Lagi di mana sekarang? Lagi pada di mana? Cila udah makan belum? Udah. Jadi tadi aku tuh makan bakso kan. Makanya tadi aku nge-tweet kayak aku tuh tim makan bakso nggak pakai mie, nggak pakai bihun. Jadi aku tuh kalau makan bakso bener-bener tok makan bakso doang. Aku tuh suka kayak gitu tau guys, kayak nggak tahu ya, cuman dari dulu tuh suka kayak gitu. Kalau misalkan kalau kayak makan bakso pakai mie atau bihun tuh pasti selalu nggak habis, atau nggak kayak jadi kayak nggak mood makan gitu malah. Jadi kayak karena mungkin gini ya, kalau misalkan teori aku tuh kalau misalkan makan bakso pakai mie atau bihun, kuahnya jadi cepet habis karena meresap di mie atau bihunnya. Jadi aku lebih suka kalau makan bakso nggak pakai mie bihun, soalnya kuahnya banyak gitu. Karena kan kuahnya yang enak ya gak sih? Kayak bakso rasanya sama-sama aja nggak sih? Rasanya beda-beda sih, kalau yang enak-enak, kalau yang biasa-biasa. Cuman kayak kuahnya tuh yang bikin makin enak gitu loh. Jadi kalau misalkan ada mie atau bihun tuh kayak dia menghilangkan kuahnya jadi dikit, terus kayak aku sedih gitu. Minta tambah kuah, yes. Tahu gak sih tadi aku minta tambah kuah, tahu padahal aku nggak makan mie sama aku kan nggak pakai mie atau bihunnya kan, tapi kayak aku minta kuahnya lebih gitu loh. Soalnya tadi jadi cerita kayak gini kan, kalau bakso itu kadang-kadang suka disuruh tambahin sendiri kan. Jadi kan misalkan mereka kasih kuahnya tuh mungkin agak hambar atau kayak gimana, nggak agak hambar sih, maksudnya kayak belum dikasih pretelannya kayak garam, cabe, cuka gitu-gitu kan. Jadi tuh aku tadi rasanya masih kayak biasa aja gitu, terus tadi aku tambahin garam, tambahinnya kebanyakan terus jadi asin banget. Jadi aku minta, Kak tolong boleh tambah kuahnya gak ya, makasih ya gitu. Terus kayak udah oke, tambahin deh. Terus abis kok guys. Bakso polosan tanpa mie, tanpa sayur enak po. Iya, tapi aku tadi pakai sayur sih. Aku kalau makan bakso harus pakai sayur. Karena kalau nggak pakai sayur, menurut aku kurang. Sayur tuh pelengkap. Aku nggak tahu kenapa orang nggak suka sama sayur, tapi aku suka sih sama sayur. Aku ngerasa kayak sayur, nggak tahu, enak aja gitu.
Dapat disko dari Kak Dok. Makasih Kak Dok diskonya. Wis. Tim saus gak Ci? Saus dong. Aku suka pakai sambal sih. Ci makan bakso sama martabak harus coba. Maksudnya kayak martabaknya buat itunya gitu. Buat apa? Buat dessertnya gitu ya, martabak apa nih? Martabak asin, martabak manis kah? Terus tahu ya guys. Dapat disko lagi dari Kak Isti. Makasih Kak Isti diskonnya. Pas di Hong Kong makan apa aja Cilin? Apa ya, pas di Hongkong tuh kebanyakan makan, jujur beda-beda sih. Kayak aku makan nasi, terus kayak makan daging, terus aku tuh paling, aku nggak tahu ya, cuman aku cukup sedih sih karena kalau kemarin aku nggak makan apa Bojack yang liatin aku. Oke. Dia cuma liatin aku doang guys. Apa sih? Oh, makanan kamu habis. Yaudah kamu diet dulu ya. Muka dia kayak oh iya bener, sayur labu. Dia tuh kayak ya sayur labu. Itu benar-benar terepik momen tuh K23 sih. Itu benar-benar sangat begitulah. Apa namanya, sayur labu tuh the best. Sayur labu ya kan, tuh bener-bener rasanya sama persis sama yang mama aku biasa masak di rumah guys. Tuh beneran kayak mama aku sering masak labu kak, sering masak sayur labu gitu pakai daging sama bakso. Biasanya kalau mama aku tambah bakso, kemarin tuh cuman sayur labu, bakso diganti jamur kalau di Hongkong sama daging gitu kan. Terus rasanya bener-bener sama persis kayak ya ampun. Terus harganya tuh mahal banget sumpah. Maksudnya kayak itu kan porsi gede banget ya. Terus kayak aku bagi dua sama cici aku, soalnya kayak kita cuma, jadi tuh cerita kayak gini, itu tuh bener-bener restorannya tuh kayak kita asal masuk doang gitu loh, karena kita ngeliat oh rame, tapi nggak seramai itu, masih nggak ngantri tapi rame, jadi kita pikir oh enak, jadi langsung masuk aja gitu loh. Kita nggak ngeliat menunya, nggak ngeliat apa-apa, kita juga nggak tahu tuh restoran apa, kita langsung masuk aja gitu kan. Terus kayak ya itu kesalahan terbesar di dunia. Terus kayak ya udah. Enak sih sayur labunya sebenarnya, jujur kayak ya homemade gitu rasanya, cuma ya itu bukannya dipesan. Tapi kayak ya udahlah ya. Terus kayak muka lainnya kayak galak banget gitu juga, jadi kayak takut ya gitu deh. Dapet disko tadi, ada dapet disko dari Kabarere. Makasih Kabarere diskonya. Nemu makanan rasanya aneh nggak di Hongkong? Enggak, karena aku kan udah maksudnya tahu gitu makanan Hongkong kan udah berapa kali kan, jadi suka semua sih. Maksudnya nggak ada yang apa namanya kayak menemukan makanan aneh, atau enggak mungkin sebenarnya ada, cuman aku tuh bukan pemakan yang makanan ekstrim gitu loh. Kayak aku kalau misalkan lihat makanan yang enggak, yang unusual gitu, yang kayak di orang makan gitu, yang kayak aneh-aneh gitu, aku nggak berani makan, kayak aku nggak mau. Jadi aku makan yang ya yang normal-normal aja lah ya gitu kan. Jadi kayak mungkin ada pasti gitu kan, cuma kayak aku menghindari sih. Dapat tadi dapat disko lagi. Kok hilang? Dari Kak Maul, makasih Kak Maul diskonya. Wih. Gimana cuaca di Hong Kong? Sumpah enak banget. Karena mungkin kayak kalau di sini jujur karena mungkin polusi gitu ya. Jadi kayak udaranya ya jangan hirup banyak-banyak deh kalau di sini. Jadi kalau di sana kayak harus menghirup oksigen sebanyak-banyaknya, karena kalau di Jakarta menghirup oksigennya sedikit. Maksudnya kayak karena ya bisa terlihat gitu ya dari langitnya, kalau di sana kayak biru banget.
Terus kayak ya sebenarnya kalau cuaca sih sama-sama aja sih, maksudnya kayak kadang-kadang dia panas, kadang-kadang dia kayak windy, tapi kayak nggak dingin karena mungkin masih Oktober ya, jadi nggak terlalu yang dingin banget yang harus pakai coat yang kayak tiap hari gitu. Nggak, ada sih beberapa hari yang kayak lumayan dingin gitu, kayak windy, tapi nggak selalu sih, kebanyakan kadang-kadang panas kayak Jakarta, tapi kayak nggak seterik Jakarta sih, tapi kayak ya gitu sih, biasa aja sih, kayak nggak ada yang spesial. Karena yang spesial kan cuma kamu. Wes. Dapat diskon dari Kak Gede. Kak Gede, halo. Makasih, Kak. Wait. Aduh, Bojek. Cian lagi apa? Sebenarnya lagi beres-beres. Tadi jadi rencananya kita kayak mau showroom kayak sambil beres-beres atau enggak sambil beres-beres terus sambil ngerjain tugas. Terus sekarang aku kayak duduk doang. Aku ngeliatin komen kalian aku kayak baca komen kalian, jadi kayak aku duduk. Jadi kayak udah hilang semua, kayak tadi bilang mau beres-beres sambil kayak ngerjain tugas, kayak nggak bisa karena kayak aku pasti pengennya ngeliatin komen kalian. Jadi kayak udah deh. Iya emang kalau misalkan tugas tuh niatnya cepet banget hilangnya ya. Tadi tuh aku bener-bener dari jam 8 pagi otaknya sudah panas dibuat karena saking apa ya, ya saking ini gitu loh, apa nih kayak karena kayak ngajain skripsi kan, terus kayak banyak yang harus di hahihu, jadi kayak aduh cukup pusing. Terus kayak pulangnya macet gitu kan, jadi kayak cukuruk. Terus kayak tadi aku berdebat dengan teman aku, kayak dia merasa kayak berapa temennya gitu yang bukan jurusan psikologi kayak skripsi itu nggak sesusah psikologi gitu loh. Maksudnya kayak pasti semua jurusan susah sih, kayak punya kesulitannya masing-masing, cuma tuh kayak psikologi tuh kayak ribet banget gitu, nggak tahu kenapa. Mungkin di sini yang pernah jurusan psikologi mungkin bisa berbagi pengalaman gitu, atau enggak kayak mengerti perasaan saya, atau enggak saya tidak tahu lah. Pokoknya kayak skripsi psikologi tuh kayak ribet banget gitu loh, kayak dia bener-bener harus detail, kayak semuanya juga harus detail sih, cuma maksudnya kayak apa ya, dia tuh kayak beda gitu, kayak pokoknya tuh bener-bener ribet banget yang kayak carinya tuh banyak banget. Terus kayak pokoknya kayak susah ya, tapi semuanya juga susah, tapi kayak gimana ya cara jelasinnya, intinya kayak ribet banget psikologi gitu. Terus dia bilang kayak kayaknya teman-teman gue kayak nggak sesusah ini gitu loh, maksudnya kayak ke jurusan lain kayaknya kok nggak separah kita sih, nyarinya kayak lama banget. Kita tuh bisa kayak nyari, ibarat kayak misalkan nyari alat ukur gitu, kok kalian tahu kayak alat ukur gitu ya, terus kita nyari itu bisa lama banget guys, kayak kita tuh bener-bener bisa kayak 2 bulan kali baru kayak bener-bener netapin kayak oh iya kita pakai alat ukur ini, terus kayak bisa gak emangnya pakai alat ukur kayak gitulah. Terus kayak wow terlalu ribet, terus kayak pusing. Ada yang bilang betul Cilin susah psikologi ya. Gitu deh. Battle sama kedokteran kata Kak Maul nggak bisa, karena kedokteran pasti lebih susah. Ampun sepuh,
Dipsi Lalapu, ampun Sepu. nggak bisa ya itu udah kayak udah master ya kalau dokter ya, maaf ya, aku seharusnya tidak boleh mengeluh di depan Anda ya, kayak saya tidak boleh mengeluh di depan kalian yang pasti memiliki jurusan yang lebih berat gitu. Jadi kayak ya saya minta maaf ya. Saling memaafkan ya kan. Terus kayak kuesioner aku tuh butuh banyak banget orang. Aku tuh bingung kayak gimana cara aku bisa mendapatkan ratusan orang dalam waktu dekat. Gimana caranya? Kayak Terus kayak kadang kalau kuesioner gitu kan maksudnya nggak semua orang kayak ibarat kayak ada waktu lah buat isi kuesioner gitu kan. Soalnya kan kuesioner juga kadang-kadang kan pertanyaannya banyak, jadi mungkin bikin orang kayak antara kalau nggak males atau nggak mungkin emang nggak ada waktu aja gitu kan. Jadi ya itu juga yang bikin susah sih, maksudnya gimana cara aku bisa mendapatkan ratusan orang dalam waktu dekat, kayak kalian gimana gitu. Kalau enggak sebar pas aku di teater aja. Gimana cerita gitu. Iya, jadi sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, tolong luangkan waktu selama 5 menit biar bisa isi kuesioner aku dulu ya. Lucu banget kalau kayak gitu. Dapat disko dari Kamaul lagi, makasih Kamaul diskonya. Boleh Ci tapi muterin kursi satu-satu. Gitu. Terus ini foto pencitraan, kayak ampun, apa gara-gara fotonya lagi ngerjain tugas gitu ya, lagi baca, jadi pencitraan. Jujur bener sih guys itu, tapi beneran kalau yang di foto kan baca, tapi baca tugas. Kok ini aku baca komen, sama aja kan konteksnya baca. Jujur semua benerannya aku bener-bener lagi duduk baca komen kalian doang. Padahal banyak banget yang harus dikejar, tapi sangat sedikit motivasi. Kenapa sih? Kenapa sulit banget untuk menjalani perkuliahan tuh, memang kadang kidding ya. Yeah. Halo Ci, semoga aku bisa VC bulan ini. Ih Kak Agil, ketemu ya, harus ketemu dong. Hai, udah gak nge-lag gak sih? Yeah.
Oh tadi emang nge-lag ya, soalnya tadi eh eh oke. Soalnya tadi kayak kan aku nggak tahu ya, soalnya aku radio. Terus tadi komennya kayak muncul terus. Komennya muncul terus. Jadi aku pikir nggak nge-lag. Tapi kalian pada bilang nge-lag, jadi kayak udah, terus ini aku ganti jadi kuota. Tadi pakai wifi. Aduh, pusing banget. Kenapa kayak gitu? Jadi sekarang pakai kuota. Gak jelas ya. Itu lucu banget kan nih, gift kayak light stick gitu. Oh, Kak Andriana, makasih Kak Andriana, kayak light sticknya. Ih, semangat Ci, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa juga. Ih, tau gak sih, kayak aku ini banget deh, apa namanya, excited banget buat konser nanti di Surabaya. Kalau konser waktu itu yang di Semarang tanggal 5 gak sih, singkat aku? Maksudnya kayak, kalau sekarang kan belasan kan? Ya gak sih? Udah keluar kan itunya, pengumumannya. Tapi kalau itu tanggal 5 ya? Aku lupa tanggal berapa ya? Ih, gemes. Jam berapa sih? Bukan ya, waktu itu tuh yang di Semarang tuh tanggal berapa guys? Aku tuh ingetnya tuh kayak, oh di Semarang tanggal 17 juga. Oh berarti sama. Ya ampun, aku tuh ingetnya di Semarang tuh dulu kayak tanggal 5. Ini tanggal 17 juga ya. Iya emang harusnya kan ulang tahunnya tanggal segitu kan. Cuma maksudnya seingat aku tuh kayak kenapa aku berangkatnya tanggal 5 ya? Atau kemana dulu ya waktu itu, nggak juga sih tapi. Pengen nonton tapi kepetik kerjaan, semangat. Muter-muter gimana sih maksudnya? Muter-muter apa? Foto aku muter-muter gitu maksudnya? Short memory. Itu udah tahun lalu ya, tolong, itu bukannya short memory, itu udah lama karena kan banyak kegiatannya, tolong ya. Dimarahin. Ampun sepuh. Ci hari ini gimana? Ya nggak gimana-gimana, biasa aja. Ya seperti biasanya aja, kayak gimana. Semoga nggak kepentok shift besok. Emang besok kan besok nggak ada ini, ada Ramune saja kan? Mau VC tapi nabung buat NF juga Ci, nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu nabung buat dua-duanya, pasti bisa. Wih, mau lihat lain koprol lagi dong? Ya ampun, aku koprol tuh pas di Semarang ya. Aduh, ya ampun udah lama banget ya. Kayak perasaan kayak baru 3 minggu, 2 minggu, bulan lalu gitu ya. Ternyata kayak udah setahun, ya ampun udah lama banget. Kuencana yo.
Lanjutan tweet tadi apaan? Aku kayak kan emang suka gitu. Kita kan tweetnya harus titik-titik gitu kan. Terakhirnya itu harus buat sendiri berarti. Kalau gak dilanjutin tuh berarti kayak ya udah buat sendiri aja. Maksudnya biar orang bisa buat sendiri apa sih? Ih nggak jelas deh. Ih pengen boba deh. Cewek banget gak kayak gitu? Kayak random, kayak kebiasaan gitu. Laptop lu buka dong.